Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam matematika. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran matematika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu ukuran penyebaran untuk data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal ada jangkauan, simpangan, ragam, atau varian. Materi ini mengacu kepada KD 329 menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Sebelum melanjutkan video ini, marilah kita klik tombol subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita lanjut membahas ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Di antaranya ada jangkauan, jangkauan kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Ini akan kita bahas. Yang pertama ada jangkauan atau rank untuk data tunggal ya. Jadi video kali ini kita membahas semuanya tentang data tunggal. Jangkauan atau rank data tunggal ini dicari dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh soal untuk jangkauan data tunggal. Diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12 SMK 4 seperti data berikut. 60, 90, dan seterusnya sampai 60. Pertanyaannya, tentukan jangkauan data dari data tunggal tersebut. Kalau dibuat ke dalam tabel, nilai 50 atau data 50 ada berapa? Nah, frekuensinya ada 1. Berarti nilai 50 ini frekuensinya 1. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilainya ada 7. Nilai 70, 1, 2, 3. Ada 3. Nilai 80, 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 80 ada 5. Nilai 90, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi frekuensinya kalau dijumlahkan ada 20. Ini artinya 20 orang atau 20 siswa. Data terbesar dan data terkecil ini diambil dari data atau XI ya. Jadi diambilnya dari sini nih. Bukan dari frekuensi. Jangkauan itu kan tadi dicari dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesarnya yang mana? Ini data terbesar nih. Ya, data terbesar. Dan ini adalah data terkecil. Jadi diambilnya dari data ini ya, nilai 50 dan nilai 90. 90 merupakan data terbesar, 50 data terkecil. Maka jangkauannya adalah data terbesar 90 dikurangi 50 terkecil yaitu 40. Jadi jangkauan atau rank dari data di atas adalah 40. Berikutnya, kalau tadi namanya jangkauan atau rank, sekarang adalah jangkauan kuartil atau disebutnya hamparan. Ya, ini untuk data tunggal. Ini rumusnya jangkauan kuartil atau hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 ini merupakan kuartil atas, Q1 merupakan kuartil bawah. Kalau tadi jangkauan kuartil, sekarang simpangan kuartil untuk data tunggal. Rumusnya adalah simpangan kuartil sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Q3 kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Contoh soalnya, untuk jangkauan kuartil dulu. Diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12 SMK 4 seperti data berikut. 60 dan seterusnya sampai 60. Tentukan jangkauan kuartil ya. Yang ditanyakan adalah JQ, jangkauan kuartil dari data tunggal. Kita urutkan dulu, bisa seperti ini diurutkan dari nilai terkecil 50, 60 dan seterusnya sampai nilai terbesar 90. Nah, setelah diurutkan, ini sama aja seperti yang sebelumnya. Ini bisa dibuat dalam tabel frekuensi. Data 50 ada 1 orang. Tabel data 60 ada 7 orang. Data yang nilainya 70 ada 3 orang. Yang dapat nilai 80 ada 5 orang. Dan yang dapat nilai 90 ada 4 orang. Jumlahnya ada 20 orang. Ini disebut sebagai N ya, 20. Dan ini adalah frekuensi kumulatif. Artinya
pada baris ini nih 1 ditambah 7 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 4 20 ya. Jadi hasilnya sama nih. Nah, ini frekuensi kumulatif. Nah, sekarang untuk mencari letak Q1, ini rumusnya ini. 1/4 N plus 2. Kenapa pakai rumus ini? Karena jumlah datanya dalam hal ini data genap. Ada 20 berarti genap. Kalau genap untuk mencari letak Q1 atau kuartil 1 yaitu 1/4 N plus 2 ya. Nanti beda untuk data ganjil ya. Karena ini data genap, letak Q1 nya berarti 1/4 N plus 2. 1/4 N-nya 20 tambah 2, berarti 20 tambah 2, 22. 22 dibagi 4 yaitu 5,5. Ini letak Q1. Artinya, jadi ada di data ke 5,5 ya, Q1-nya. Jadi 5,5 itu adalah letak Q1. Data 5,5 berarti ada di sini nih. Ini kan 1. Ini 8, berarti 5,5 itu ada di sini. Ya, letak Q1 tuh ada di sini maksudnya. Ini letak Q1. Maka datanya 60. Itu Q1. Nah, untuk Q3 ini rumusnya untuk data genap pada data tunggal 1/4 3N plus 2. 1/4 3N. 3 kali N-nya 20 berarti 3 kali 20 60. 60 tambah 2 62. 62 dibagi 4 yaitu 15,5. Artinya Q3 itu ada di data ke 15,5. Nah, di sini 1 8. Ini 11. 11 berarti kan belum nih, berarti di sini nih ya. Ini 11, ini 16. Jadi di sini nih 15,5. Maka Q3-nya ada di data atau nilai Q3 itu 80. Jadi ada di data ke 15,5 ya. 15,5 itu ada di sini. 80 ya, itu Q3-nya. Jangkauan kuartil rumusnya Q3 dikurang Q1. Q3 nilainya 80. Q1 nilainya 60, berarti 80 dikurang 60 sama dengan 20. Jadi jangkauan kuartil dari data di atas adalah 20. Ya, kalian pahami kalau letak Q1-nya ada misalkan di 5,5, ini artinya datanya atau nilainya berapa. Ya, bisa juga dengan cara seperti ini nih. 5,5 berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, 5,5 itu ada di sini. Nah, berarti untuk mencari nilai di sini adalah 60. Kan di tengah-tengahnya ya. Kalau tengah-tengah berarti 60 ditambah 60 dibagi 2. Ya, berarti 120 dibagi 2 sama dengan 60 ya. Sama saja. Atau letak Q3 katanya setelah dihitung pakai rumus mencari letak Q3 ada di data 15,5. Nah, ini kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 15,5 itu berarti ada di antara ini nih ya. Maka angkanya 80 tambah 80 artinya dua angka ini nih tengah-tengahnya sini. 80 tambah 80 bagi 2 berarti 160 dibagi 2 80. Maka nilainya adalah 80, yaitu untuk mencari nilai Q1 dan Q3. Berikutnya contoh simpangan kuartil. Jadi ini datanya sama saja ya. Jadi Q1-nya 60, Q3-nya 80. Nah, untuk mencari simpangan kuartil, ini setengah Q3 dikurang Q1, setengah 80 kurang 60. 80 kurang 60, 20, 20 dibagi 2, 10. Jadi simpangan kuartil dari data di atas adalah 10. Sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata data tunggal. Simpangan rata-rata ini rumusnya sigma Fi dikali nilai mutlak Xi min X bar dibagi sigma Fi. SR ini merupakan simpangan rata-rata. Fi adalah frekuensi ke I. Ini adalah harga mutlak dari Xi min X bar. X bar itu nilai rata-rata. Xi nilai atau data ke I. X bar itu nilai rata-rata. Sigma Fi adalah jumlah frekuensi.
Kita ke contoh. Diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12 SMK 4 seperti data berikut. Ya, nilainya sama nih, 60, seterusnya sampai 60. Tentukan simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut. Ya, pembahasannya simpangan rata-rata rumusnya sigma FI nilai mutlak dari XI min X bar dibagi sigma FI. Berarti kita cari dulu FI, XI, X bar, dan sigma FI ya. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, ini data tunggal karena tidak berbentuk interval kelas. Kalau interval kelas kan 50 sampai 55, misalkan kali ini 50, 60, 70, 80, 90. Jadi data tunggal. 50 ini ada satu tadi ya, frekuensinya, atau yang mendapatkan 50 ada satu. Nah, kita kalikan ini FI dikali XI, frekuensi ke kelas pertama dikali data kelas pertama. Berarti ini nih 50 kali 1, nilainya 50. Ini berarti 60 kali 7, 420. Yang kelas ketiga 70 kali 3, 210. Terus 80 kali 5, 400. 9 kali 4, 360. Nah, kita jumlahkan dulu frekuensi. 1 tambah 7 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Atau kita sebut sebagai sigma FI ya. Berarti jumlah frekuensi. Ini namanya jumlah frekuensi. Yaitu 20. Sigma FI-nya. Sigma FI XI ini kita hitung 50 tambah 420 ditambah 210 ditambah 400 ditambah 360, hasilnya sigma FIX-nya adalah 1440. Nah, sekarang kita nyari rata-ratanya nih. Nyari rata-rata seperti apa? Nah, ini rumusnya nih. Rata-rata sama dengan sigma FIXI yang ini dibagi dengan sigma FI yang ini. Nah, sigma FI-nya 20. 1440 dibagi 20. Coret, 144 dibagi 2, 72. Nah, maka rata-ratanya adalah 72 ya, sama nih, semua nilainya 72. Ini untuk nilai rata-rata ya dari sigma FIXI 1440 dibagi sigma FI 20, hasilnya 72. Nah, sekarang harga mutlak dari XI min X. Harga mutlak ini artinya nilainya tidak negatif ya ketika dijumlahkan atau dikurangkan. Nilainya adalah harus positif. Berarti di sini XI, mana XI-nya berarti ya, ini perhitungannya nih 50 dikurang X rata-rata, 50 dikurang 72, kan hasilnya negatif 22. Nah, maka di harga mutlakan menjadi 22, jadi tidak boleh negatif ya, jadi 22. Sekarang kelas kedua, XI-nya 60. Ini XI-nya 60. Dikurang X bar, 60 kurang 72. 60 dikurang 72. Ini kan minus 12. Nah, karena ini harga mutlak, maka jadinya plus 12. Berikutnya XI-nya 70 dikurang 72. Ya kan sama ya, 70 dikurang 72 yaitu minus 2. Karena harga mutlak jadinya 2. XI dikurang X bar. Nah, sekarang XI-nya yang 80. Ini XI 80 dikurang 72. 80 kurang 72, 8. Terus 90 XI dikurang X bar. 90 kurang 72, 18. Sudah ketemu harga mutlak dari XI min X bar. Sekarang tabel berikutnya yang ini. FI dikali XI min X bar, artinya nilai yang ini dikali dengan FI. Nah, berarti yang ini sekarang nih, FI dikali XI min X harga mutlak ya. Jadi kolom yang ini sekarang nih kita kalikan. 1 dikali 22, 22. 7 dikali 12, 84. 3 dikali 2, 6. 5 dikali 8, 40. 4 dikali 18, 72. Nah, sekarang dijumlahkan nih. 22 tambah 84 tambah 6 tambah 40 tambah 72
kita sebut sebagai sigma Fi Xi min X bar sama dengan ini dijumlahkan hasilnya 224. Nah, karena simpangan rata-rata itu adalah sigma Fi dikali Xi min X bar harga mutlak dibagi sigma Fi ini ya. Nah, ini nilainya nih. Yang ini nilainya ini nih. Nah, ini 224 dibagi sigma Fi ini 20, maka 224 dibagi 20 hasilnya 11,2. Ini untuk simpangan rata-rata. Jadi kalian cari dulu dengan tabel seperti ini ya untuk mendapatkan angka dari rumus simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata dari data di atas adalah 11,2. Berikutnya ada ragam atau varians untuk data tunggal. Ini rumusnya ragam atau varians sigma Fi dikali Xi min X bar dikuadratkan ya. Kalau tadi kan kita lihat ke atas, kalau di simpangan rata-rata harga mutlak ya. Kalau di ragam varian ininya adalah pangkat 2. Ya, sebenarnya sama aja urutannya sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 dibagi sigma Fi. Kita ke contoh untuk soal ragam atau varian. Nilainya sama ya. Soalnya diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12 adalah 60 dan seterusnya sampai 60. Tentukan ragam atau varian dari data tunggal tersebut. Pembahasannya kita tulis dulu rumus dari ragam varians sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 dibagi sigma Fi. Berarti kita cari dulu datanya. Nah, data yang bisa kita cari dengan dibuat tabel ya dari urutan tadi nih, nilai 50 sampai 90 berapa frekuensinya, sigma Fi-nya ada 20, artinya ada 20 orang. Nah, kita kalikan Fi Xi berarti 50 kali 1 50. 60 kali 7 420, 70 kali 3 210, 80 kali 5 400, 90 kali 4 360. Sehingga kalau dijumlahkan nih Fi menjadi sigma Fi 50 tambah 420 tambah 210 tambah 400 tambah 360 hasilnya 1440. Tadi kita mendapatkan setelah mencari Fi dikali Xi, berikutnya kita tentukan rata-rata. Nah, ini untuk mencari rata-rata sigma Fi Xi yang ini dibagi dengan sigma Fi. Maka setelah dihitung hasilnya 72, maka rata-ratanya adalah 72 nih. Setelah ketemu rata-ratanya 72, kita lihat rumus sekarang Xi min X bar pangkat 2. Xi-nya yang ini 50, X barnya 72. 50 dikurang 72 itu kan minus 22. Nah, minus 22 dikuadratkan artinya 22 dikali 22 484. Nilainya positif ya. Berikutnya Xi 60 dikurang dengan X bar 72. Hasilnya 12. 12 dipangkatin 2 jadi 144. Berikutnya sama ya, 70 dikurangi 72 yaitu min 2. Min 2 dipangkatkan 2 atau min 2 kuadrat yaitu hasilnya 4. 80 dikurang 72 hasilnya adalah 8. 8 dikuadratkan 64. 90 dikurangi 72 ya, terus dikuadratkan hasilnya 324. Setelah ketemu Xi min X bar dikuadratkan, sekarang Xi min X bar dikuadratkannya karena secara rumusnya Fi dikali Xi min X bar kuadrat, artinya ini dikali dengan ini. Nah, maka kita kalikan, buat tabel lagi nih, tabel yang ini nih ya. Fi mana Fi ini 1 dikali Xi min X bar kuadrat ini. Nah, berarti kita kalikan nih 1 dikali 484 hasilnya 484. 7 dikali 144 hasilnya 1008. 3 dikali 4 12. 5 dikali 64 320. 4 dikali 324 hasilnya 1296. Nah, ini dijumlahkan nih. 484 ditambah 1008 ditambah 12 tambah 320 tambah 1296. Kita sebut sebagai jumlah atau sigma Fi dikali
XI min X bar kuadrat. Ini hasilnya adalah 3120. Nah, ragam atau varian rumusnya adalah sigma Fi dikali XI min X bar pangkat 2. Yang ini nih nilainya 3120 dibagi sigma Fi. Nah, ini sigma Fi bagi 20. 3120 dibagi 20 hasilnya adalah 156. Jadi ragam atau varian dari data di atas adalah 156. Berikutnya ini ada simpangan baku atau disebutnya sebagai standar deviasi untuk data tunggal. Rumusnya adalah untuk simpangan baku akar dari varians. Nah, jadi setelah ketemu hasil varians itu diakarkan, itu namanya simpangan baku atau standar deviasi. Ini rumusnya ya. Akar dari varian. Varian sendiri tadi rumusnya sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Nah, ini contohnya sama ya, datanya seperti tadi. Ditanyakan tentukan simpangan baku atau standar deviasi dari data tunggal tersebut. Ya, sama kayak tadi, kita tulis lagi rumus simpangan baku akar dari varian. Tulis rumusnya. Berarti kita mencari sigma Fi. Nah, ini sigma Fi-nya ketemu 20. Xi min X bar pangkat 2-nya ini dia. Dan sigma Fi-nya ya udah ya. Jadi sigma Fi dikali Xi min X bar pangkat 2 ini berarti tadi ini 1 dikali 484 dan seterusnya sampai 4 dikali 324. Ini hasilnya. Ini dijumlah menjadi sigma. Hasilnya 3120 ya. Nah, kita lihat. Ini adalah rumusnya. Sigma Fi berarti sama ya. Sigma Fi Xi min X bar pangkat 2 320 dibagi sigma Fi 20. 310 dibagi 20 itu 156. Maka akar 156 adalah 12,5. Ini adalah rumus untuk mencari simpangan baku, yaitu dengan cara akar dari varians. Jadi ketika ketemu varians, yaitu tadi nilainya 156, maka untuk mencari simpangan baku tinggal diakarkan. Jadi akar dari 156 adalah 12,5. Jadi simpangan baku atau standar deviasi dari data di atas adalah 12,5. Nah, ini adalah latihan soal mandiri. Silahkan kalian kerjakan. Ini diketahui data nilai ulangan siswa kelas 12 SMK 4 seperti data berikut. 60, 90, dan seterusnya sampai 60. Dari data tunggal di atas, tentukan pertama jangkauan, yang kedua jangkauan kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima ragam atau varians, dan yang keenam adalah simpangan baku atau standar deviasi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Sehat semuanya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Jangan lupa untuk selalu share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.